Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Bu Vero. Salam sejahtera saya ucapkan kepada kita. Selamat berjumpa dengan saya, Ibu Veronica Kopong. Saya ini merupakan salah satu peserta PSP dari SMP Negeri 11 Kota Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan presentasi yang telah saya buat dengan tema asesmen diagnostik. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita mengawalinya dengan doa. Saya pimpin kita dalam doa, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya akan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang asesmen diagnostik. Selamat pagi Bu Murni. Pagi, Bu Vero. Oke, nanti saya akan menampilkan slide untuk kita lihat sama-sama apa itu asesmen diagnostik. Bu Murni, apakah Ibu sudah bisa melihat di layar tampilan Ibu? Sudah, Ibu. Oh ya, baik. Kalau begitu kita mulai saja tentang kegiatan kita, kegiatan PSP dengan judul atau dengan tema asesmen diagnostik. Sebagaimana kita ketahui, asesmen itu sendiri itu adalah merupakan penilaian. Penilaian untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian peserta. Bu Vero, maaf, slide-nya nggak berjalan. Oh, baik Ibu. Saya akan coba lagi. Di sini saya menggarisbawahi atau memberikan garis besar tentang asesmen itu sendiri. Asesmen itu merupakan penilaian. Mungkin kita di sekolah itu kita sudah biasa membuat yang namanya asesmen. Yang tadi saya jelaskan ke Ibu itu tentang gambaran umum tentang asesmen. Itu dia merupakan penilaian untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil belajar. Dan setelah ini kita akan lihat tentang apa itu sebenarnya asesmen diagnostik. Bu Bundi bisa lihat? Nah, sekarang kita akan lihat tentang apa itu asesmen diagnostik. Di tampilan layar Ibu Mundi bisa lihat ya. Secara umum itu sesuai dengan namanya, asesmen diagnostik itu bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Dari pengertian asesmen diagnostik tersebut dan tujuannya, itu kita akan lihat seterusnya tentang tujuan dari asesmen diagnostik itu sendiri. Di sini kita akan lihat ada 5 tujuan dari asesmen diagnostik. Yang pertama itu mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Jadi ketika siswa belajar di rumah, siswa melakukan kegiatan mengerjakan PR dan lain sebagainya, itu kita akan melihat kembali, mengetahui kembali ini dengan asesmen diagnostik tersebut. Kemudian poin yang ketiga, tujuan asesmennya itu mengetahui kondisi keluarga siswa. Jadi salah satu tujuannya itu adalah
mengetahui kondisi siswa. Jadi kita bisa melihat latar belakang siswa, keadaan siswa di rumah, bisa juga tentang ekonomi siswa, dan lain sebagainya, yang berkisar tentang kondisi keluarga siswa. Oke, yang keempat, tujuan dari asesmen diagnostik yang keempat ini adalah mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Nah, mengetahui latar belakang pergaulan siswa di sini kita akan melihat dalam pergaulan siswa sehari-hari itu dia bergaul dengan siapa, dengan teman yang seperti apa, dengan siapa saja ya, kita akan melihat latar belakang pergaulannya sehingga kita bisa lihat asesmennya itu seperti apa. Kemudian poin yang kelima, mengetahui gaya belajar atau gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Jadi tujuan asesmen yang kelima ini adalah mengetahui gaya belajar siswa, karakternya, serta minat dari siswa tersebut. Oke, kita lanjut ke slide yang berikut. Asesmen diagnostik di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Di sini tentang kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa itu kita akan melihat sejauh mana siswa itu merasa nyaman, bagaimana dia bisa menerima keadaannya dan sebagainya. Oke, kita lihat hal yang kedua. Hal yang kedua di sini tentang aktivitas siswa selama belajar di rumah. Saya baca lagi poin yang berikutnya ya. Yang poin ketiga ini kondisi keluarga dan pergaulan siswa. Yang keempat ini gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Oke, kita lanjut. Dalam pembuatan asesmen diagnostik, ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Tahapan-tahapannya itu yang pertama itu persiapan. Tahapan pertama itu adalah persiapan. Jadi sebelum kita melakukan yang namanya asesmen diagnostik, itu kita harus melakukan yang namanya persiapan. Setelah kita siap untuk melakukan asesmen diagnostik ini, baru kita mulai melaksanakan kegiatan asesmen diagnostik tersebut. Tahapan yang berikut adalah tahapan tindak lanjut. Jadi setelah persiapan, kita melaksanakan asesmen tersebut, kita melakukan yang namanya tindak lanjut. Kita menindaklanjuti dari pelaksanaan asesmen tersebut, apa yang kita dapat, apa yang harus kita buat. Oke, kita lanjut saja. Contoh-contoh dari kegiatan persiapan asesmen diagnostik. Yang pertama, siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Yang kedua itu ada buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Oke, kita balik lagi ke poin pertama, menyiapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang akan mewakili emosi. Di situ kita bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan panduan. Pertanyaan-pertanyaannya itu seperti, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan saat kamu belajar di rumah? Jadi di situ kita bisa buat pertanyaan dan juga bisa membuat gambar-gambar yang mewakili emosi-emosi tersebut. Ada dua hal ya. Oke, yang kedua, kegiatan atau persiapan yang harus kita buat, itu buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Di situ kita bisa menyiapkan pertanyaan kunci. Contoh pertanyaan-pertanyaan itu seperti yang pertama, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Contoh pertanyaan yang kedua, apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah?
pertanyaan ketiga yang bisa disampaikan itu, apa harapan kamu atau apa harapanmu? Nah, itu mengenai kegiatan-kegiatan persiapan yang akan kita buat. Oke, kita akan lihat di bagian 2 itu tentang pelaksanaan. Ketika kita melaksanakan kegiatan asesmen diagnostik tersebut, hal yang pertama yang bisa kita buat itu adalah bercerita. Yang kedua itu menulis. Yang ketiga itu menggambar. Kita lanjut lagi di strategi. Strategi yang bisa kita buat dalam asesmen diagnostik. Yang pertama ini, pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Yang ketiga, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Di situ bisa dibaca saat siswa menjawab pertanyaan, berikan penguatan, berikan pertanyaan lanjutan, atau mengembalikan fokus jika jawabannya mulai mengambang. Saat siswa bertanya balik, bisa langsung menjawab, bisa membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Saat siswa menjawab pertanyaan, di situ kita bisa mencoba mengarahkan kembali pertanyaan, mentransferasikan pertanyaan agar lebih mudah dipahami, menunggu beberapa saat. Oke, kita lanjut. Asesmen diagnostik atau tindak lanjut yang akan kita lakukan dalam asesmen diagnostik tersebut. Yang pertama, identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. Yang kedua, menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen pada awal pelajaran. Oke, demikian materi yang saya dapat sajikan untuk saat ini. Bagaimana Ibu Murni, apakah apa yang sudah saya jelaskan ini bisa dipahami ataukah mungkin ada pertanyaan karena kurang jelas tentang penyampaian materi saya? Silakan Ibu Murni, saya beri kesempatan untuk meresponnya. Baik, Ibu Vero, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, kapan asesmen diagnostik itu bisa dilaksanakan? Lalu yang kedua, apakah asesmen diagnostik itu bisa dipakai untuk anak prasekolah? Terima kasih. Oke, Ibu Murni, boleh ulang lagi pertanyaannya? Di sini saya lupa mencatat tadi. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, kapan asesmen diagnostik itu bisa dilakukan? Lalu yang kedua, apakah asesmen diagnostik itu bisa dipakai untuk anak prasekolah? Anak usia dini, maksud saya itu anak-anak PAUD, TK begitu. Terima kasih, Bu Vero. Oke, baik. Terima kasih Ibu Murni. Di sini ada 2 pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Murni. Yang pertama, kapan asesmen diagnostik ini dilakukan? Oke, di sini saya bisa jelaskan bahwa asesmen diagnostik ini kita laksanakan atau kita lakukan itu pada saat awal pembelajaran. Di sini kan namanya asesmen diagnostik. Ya, berarti kita mau mencari tahu awal tentang penilaian itu. Kemudian pertanyaan kedua, apakah asesmen diagnostik tersebut itu bisa dilakukan atau diberikan kepada siswa usia dini ya prasekolah yang belum sekolah. Di sini saya katakan bahwa asesmen diagnostik itu bisa dilakukan ya, bisa kita
gunakan juga untuk anak-anak yang prasekolah atau anak PAUD ya. Karena di sini kan mendiagnosa awal. Jadi itu bisa dilakukan saja pada siswa atau anak usia dini atau yang namanya anak PAUD. Begitu Ibu Murni. Terima kasih Bu Vero atas penjelasannya. Oke, baik Ibu Murni. Setelah penjelasan ini, saya rasa dengan berjalannya waktu juga, saya akan menutup kegiatan kita. Saya akan menutup presentasi yang saya bawakan pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Murni atas partisipasi dalam kegiatan ini. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita mengakhirinya dengan doa dan saya akan memimpin doa ini. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai jumpa Ibu Murni. Terima kasih. Kembali di lain kesempatan.